kita udah lihat nih tokoh utama ini adalah seorang bocah yang kacau. Orang tuanya tuh di penjara, dan kulkas di rumahnya isinya tuh teh botol semua cuy. Ibunya pun mabok sambil megang botol dan ada beberapa pil bintang 7. Dari sini kita udah dapat kesimpulan kalau ini adalah sebuah contoh keluarga yang sangat bahagia. Lalu cerita pun mundur 2 minggu sebelumnya. Jadi ini alurnya mundur ya. Mereka ini adalah keluarga Stephen. Padahal lagi ada di dapur semua nih. Ada ibunya yang bernama Lucy Stephen. Tante Lucy ini memang doyan banget minum teh botol. Lalu di sini juga ada 2 kakaknya, yang cowok namanya Kevin dan yang cewek namanya Christine. Si tokoh utama kita sendiri bernama Rick Stephen. Kalau ada ibu sama anak, biasanya ada bapaknya dong. Nah, bapaknya Rick bernama Joseph. Lanjut. Jadi, untuk mendapatkan uang jajan tambahan, Rick ini tuh bekerja jadi penagih utang untuk seorang bos klub dewasa yang bernama Jimmy. Singkat cerita, Rick disuruh nagih utang lah sama salah satu tante gemes gitu lah ya. Pas dia dateng nagih utang, si tante malah dengan santainya bilang, "Udah Rick, gak usah ditagih, sini aja sini, mana batang lu?" Langsung deh tanpa pikir panjang, Rick langsung buka celana. Dan cerit, udah cuy, gitu doang keluar. Karena seneng, Rick pun langsung lari ke rumah temennya yang bernama Billy buat pamer. Langsung dong dia teriak-teriak. Pas dia ketok, yang keluar nyokapnya si Billy. Nah, nyokapnya Billy inilah alasan kalian menonton video ini cuy. Caks! Ibunya Billy bernama Tante Pamela. Ia pun bilang, si Billy lagi di atas noh di kamarnya. Rick pun langsung lari ke kamarnya Billy. Dan pas dibuka, si Billy lagi mengasah pedangnya dong. Billy pun kaget. Ya iyalah, gue juga kaget kalau digigit kayak begitu mah. Billy pun minta tolong buat ngambilin tisu buat ngelap cairan masa depannya yang sedikit keluar. Pas lagi asik-asik berduaan di kamar, tiba-tiba Tante Pamela ini tuh nyuruh Billy buat beli telur di warung sembako. Billy pun nurut-nurut aja, karena kan yang nyuruh ibunya gitu kan. Jadi dia mah berpikiran positif aja gitu kan. Walaupun pikiran kita yang nonton udah kemana-mana nih. Singkat cerita, Billy pun cabut, ninggalin ibunya dan Rick yang berduaan di rumah. Selanjutnya, Rick pun bergulat dengan Tante Pamela. Tante Pamela pun mengeluarkan jurus-jurus untuk menegakkan sesuatu, tapi bukan keadilan. Rick pun awalnya menolak dong, tapi kok enak. Ini pun menjadi sebuah rahasia kecil di antara mereka berdua cuy. Keesokan paginya, Rick pun mulai kepikiran, gimana nih tanggapan keluarganya kalau tahu si Rick itu tuh digeprek sama Tante Pamela. Karena si Tante Pamela itu tuh temenan sama Tante Lucy, ibunya Rick. Jadi Rick ini takut ibunya bakal marah, apalagi kalau sampai si Billy tahu. Ini bakal berakibat buruk buat pertemanan mereka dong. Singkat cerita, pas di sekolah, Rick ini diajak taruhan sama Carlis buat jadian sama si Nina. Jadi, Nina ini tuh seorang cewek idola di sekolah mereka. Ya, pasti kalian punya dong cewek cantik di angkatan kalian yang dijadiin rebutan sama semua cowok-cowok di sekolah. Tanpa pikir panjang, Rick pun mengiyakan taruhannya Carlis. Walaupun Rick ini tuh gak kenal sama sekali cuy sama Nina. Akhirnya, Rick pun tersadar akan kebodohan yang sudah ia lakukan. Di tengah keputusasaannya, tiba-tiba muncullah sesosok Holy Spirit. Holy Spirit itu apa ya? Kayak bidadari gitulah ya. Ia pun berjanji akan membantu Rick mendapatkan Nina. Pulang sekolah, Rick pun langsung tancap gas buat kenalan sama si Nina. Karena mereka nih belum saling kenal, ya Rick pun masih ngomong basa-basi gitulah ya. Tiba-tiba cowoknya si Nina dateng dong. Cowoknya sih memang tipe cowok idaman banget lah ya. Keesokan harinya, Rick ini berhasil lah ngajak Nina buat pacaran dengan minjem mobilnya Billy. Mereka pun mampir ke motel untuk nganterin narkoboy buat si Jimmy. Pas mereka mau cabut, Rick ini denger ada suara bapaknya di salah satu kamar. Nah, mereka pun malah ngerjain bapaknya Rick, yang ternyata bapaknya Rick ini tuh lagi main sama bapaknya Billy cuy. Pantes lah anaknya gak bener karena bokapnya juga gak bener cuy. Mereka pun akhirnya ngumpul di sebuah kafe untuk melakukan klarifikasi. Di sini juga Nina kenalan dong sama orang tuanya Rick. Ya sudah tentu bapaknya setuju lah. Pas di kelas pun, akhirnya Rick dan Nina sudah makin akrab nih, mereka udah mulai saling sapa deh. Singkat cerita, Rick dan Billy dipanggil ke ruang kepala sekolah. Dan secara nggak sengaja, mereka nemuin foto-foto murid cewek di laci kepala sekolah mereka sendiri cuy. Kepala sekolahnya aja bejat cuy. Akhirnya, pas pulang sekolah, Rick, Billy, dan Nina pulang bareng nih. Rick pun udah kehabisan akal.
dia pun meminjam sebuah mobil mewah untuk ngajak Nina jalan-jalan keliling komplek. Nah, pas lagi asik-asik jalan, mereka diberhentiin deh sama polisi. Karena ternyata Rick ini tuh minjem mobil dari ketua mafia, cuy. Mereka pun dibungkus dan diinterogasi di kantor polisi. Pas lagi diinterogasi, tiba-tiba datanglah seorang pengacara yang wadaw, buat ngebela si Rick. Singkat cerita, mereka pun terbebas dan boleh pulang dari kantor polisi. Dan pas mereka nyampe rumah, Christine kakaknya Rick lagi ngundang teman-temannya buat main dan mereka pun punya ide nih untuk memanfaatkan keadaan. Jadi Rick dan Billy itu ngundang teman-temannya buat party di rumahnya. Jadi semua teman-teman yang datang itu dimintain duit, cuy. Nah, pas lagi asik-asik narikin duit, tiba-tiba si Nina dateng dong. Dia nih datang buat nanyain gimana keadaannya Rick setelah ditangkap polisi. Di sini kita tahu kalau Nina ini sebenarnya adalah seorang cewek yang lugu dan baik hati. Akhirnya Nina pun diamankan ke kamar supaya menghindari kegaduhan. Ya, seperti biasa ketika seorang laki-laki berduaan di kamar dengan perempuan, yang ketiga adalah Tante Pamela pun datang untuk meminta jatah. Nina pun marah karena tahu kalau Rick itu suka digeprek sama tante-tante. Pas Nina marah, pas banget dia tuh malah nampol polisi yang datang karena ada keributan nih di rumahnya Rick. Jadi si Nina pun diamankan dan dibawa ke kantor polisi dong. Keesokan harinya, Rick pun datang ke kantor polisi untuk menjenguk teman-temannya yang ditahan. Yang gue bingung ya, kenapa Rick nggak ditahan ya? Singkat cerita, mereka pun berantem dan diusir lah sama Nina. Setelah itu Rick pun jadi galau, dia pun flashback dikit lah gimana hubungannya dia sama si Nina. Dia pun langsung ke kamar. Di kamar dia pun melakukan sesuatu yang sering dilakukan sama orang yang nonton film ini, yaitu menggaruk tiang keadilannya. Tiba-tiba datanglah si bidadari. Si bidadari pun nyuruh Rick untuk bertobat. Ya, singkat cerita dia pun langsung ke gereja. Di sana dia pun melakukan pengakuan dosa. Dia pun mengakui kalau udah beberapa kali digeprek sama Tante Pamela. Yang terjadi adalah dia pun malah berantem sama si pendeta. Karena si pendeta ini tuh juga menggeprek Tante Pamela, cuy. Karena tobatnya nggak berhasil, dia pun pulang ke rumah. Pas di rumah, Tante Pamela tuh nyamperin dia dong buat minta jatah. Tapi di sini Rick udah sangat tegas. Dia bilang nih ke Tante Pamela kalau dia tuh udah nggak mau lagi lah. Rick udah tobat. Jadi Tante Pamela dengan sangat berat hati pergi ninggalin Rick sendirian. Selanjutnya Rick pun ke rumah sakit menjenguk ibunya yang di awal film tadi itu kebanyakan minum teh botol, cuy. Mereka pun ngobrol-ngobrol santai sampai ibunya ketiduran. Singkat cerita, Rick ini kan kalah taruhan nih sama Carlis karena nggak berhasil jadian sama si Nina. Dia pun harus nyari duit untuk bayar ke Carlis. Dia pun akhirnya ke pengacara yang nolongin dia tadi buat minta kerjaan. Dia pun dijadiin asisten sama si pengacara ini selama 20 tahun ke depan, cuy. Jadi, utangnya dia tuh dibayar sama si pengacara. Tapi dia nih harus mengabdikan dirinya selama 20 tahun, cuy, sama si pengacara. Keesokan harinya, mereka sekeluarga pun ngumpul di rumah sakit. Christine kakaknya udah bebas nih. Dia pun ngasih anjing ke ibunya supaya ibunya nih nggak mabok terus lah. Kelar ngumpul keluarga, dia pun keluar dari rumah sakit dan di sana dia nih ketemu sama si Nina. Rick pun minta maaf lah sama Nina dan tidak menyia-nyiakan peluang emas 24 karat di depan matanya. Rick pun langsung